Halo kerabat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke Pak Pur, malam ini sepertinya kita juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai teman-teman. Terlebih juga kita sudah menyelesaikan satu video mengenai hal yang viral. Yang kemarin kita bahas di video yang sudah tayang ya Pak ya? Iya. Sudah tayang mengenai KKN Desa Penari. Yeah. Jadi itu satu macam pembahasan yang cukup menarik di beberapa belakangan ini karena memang itu muncul dari film yang memang ramai dan ratingnya lumayan besar sehingga memicu kita ya Pak ya. Yeah. Untuk ikut berkarya mengenai hal ini. Cuma kita emang agak rada horor ini. Kita agak bahas filmnya. Tapi jari ini filmnya ada horor, Mas. Iya, katanya sih ya ada pro kontra sih Pak Pur. Karena juga mungkin ada yang memang murni penikmat film, ada yang memang kesana karena penasaran hal mistisnya. Lah kita mengobati yang bagian mistisnya. Karena kemarin kan sempat dibahas sama Zulfa juga dan Pak Pur sempat teman-teman itu mencoba membahas sisi lain atau dunia gaib dari Desa Penari. Kemarin sudah sempat dibahas itu kan mengenai siapa sosok Badara Wuhi, terus sempat meditasi juga ya Pak ya, Mas Angga ya, sempat ke sana dan Pak Pur juga udah mencoba menembus ke sana. Nah khusus untuk malam ini kita akan jauh lebih dalam Pak Pur, karena sepertinya tempo hari itu saya lihat Pak Pur itu di base camp lagi asik skate. Yeah. Cuma kok saya lihat skate-nya berbeda Pak Pur. Lah sampai nak ngerti kayak ngijen apa? Kan saya punya mata batin. Waduh. Ya, karena saya setelah bikin video itu Mas, saya masih agak penasaran nyoba nyekat terus nyekat areanya, nyoba masuk lagi ke dalam ke sana dan akhirnya bisa ya nanti akan kita bahas ini. Oh, berarti karena mungkin ada rasa penasaran sendiri ya, Pak Pur coba mengeksplor lebih jauh ya. Sepertinya kita bahas satu Pak Pur. Kayaknya ada informasi penting ya harus disampaikan juga ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita akan coba bahas mengenai apa yang didapat Pak Pur sewaktu skate kondisi dari lokasi di sana. Karena memang lokasi nggak boleh disebutkan ya Pak Pur ya. Iya. Kita belum boleh menyebutkan karena mungkin takutnya nanti muncul pro dan kontra, kita nggak mau itu. Jadi kita pengennya hanya sekedar membahas dari sisi EPN ya Pak. EPN, iya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita akan coba bahas setelah Pak Pur mengeksplor lebih jauh, ada nggak mengenai informasi lanjutan siapa sebenarnya Badara Wuhi? Oke, kita akan bahas lebih jauh. Jadi selepas Pak Pur membuat sketsa, kayaknya kayak mirip Denah ya Pak ya? Iya, mirip. Nah, saya mencoba membuat sketsa wilayah sana Mas. Lokasi wilayah sana. Saya mencoba mengartikan gerbangnya yang tertranslate di pikiran saya. Oh, gerbang yang semacam ini, terus ada jalan masuknya, ada telaganya, ada yang jalan naik, ada seperti perbukitan, terus ada ketemu makam juga. Kayak letak geografis Denah dan letak geografis di sana ya. Iya. Nah, pasti kan kalau misalkan jalan-jalan astral, penyebutannya pakai teknik itu ya Pak. Jadi ada yang nyebut itu astral projection. Waduh, ada yang nyebut juga Rogo Sukmo, tapi kayaknya itu panjang kalau dibahas Pak. Setelah Pak Pur mencoba mengeksplor lebih jauh wilayah sekitar di lokasi KKN Desa Penari, ada sosok lain yang mungkin ditemui Pak Pur yang mungkin bisa diceritakan ke kita, dan mungkin ada nggak yang mereka ceritakan mengenai khususnya sosok si Badara Wuhi, karena menurut saya itu mungkin penjelasan kemarin belum sepenuhnya selesai ya Pak ya.
kayaknya juga masih mengganjal di hati teman-teman. Iya. Sebenarnya siapa sih sosok si Badarawu itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Pur? Iya, iya. Rahayu para leluhur. Jadi setelah saya karena saking penasarannya Mas ya, saya nyegat itu. Setelah saya hanyut asik nyegat-nyegat itu, ada beliau yang datang. Menurut saya itu adalah danyang wilayah sana. Setiap wilayah pasti ada danyangnya. Dari yang besar maupun yang kecil itu ada danyangnya. Nah, dan beliau sempat sedikit komunikasi dengan saya tentang Badarawuhi. Iya. yang penari yang kita gambarkan berbadan ular itu. Nah, itu terus saya mencoba konsultasi dengan beliau danyang dari sana. Tak putus sebentar Pak Pur. Danyang itu bisa diartikan apa Pak Pur? Biar mungkin teman-teman lebih penjaga. Oh berarti penjaga wilayah. Nah, misalnya desanya Mas Nur itu ada yang menjaga. Namanya danyang. Oh. Tapi misalnya di wilayah Mas Nur itu ada pintu masuknya, itu juga ada penjaganya. Itu bukan danyang. Kalau danyang itu lebih menjaga. Oh gitu. Berarti sosok lain di luar dua sosok yang udah digambar ya Pak Pur ya? Oh iya, lain. Monggo lanjut Pak Pur. Itu setelah beliau, saya mencoba untuk bertanya dengan beliau. Saya tidak menyebutkan namanya. Yeah. Beliau tanya saya. Saya mencoba tanya tentang penari yang berbadan ular itu. Itu apakah beliau memang bernama Badarawuhi atau nama yang lain. Setelah konsultasi dengan beliau menjawab sebetulnya bukan itu dan saya tidak akan menyebutkan namanya. Dari penasaran saya mengapa disebut Badarawuhi. Setelah kami ini berdiskusi mungkin diskusi gaib berarti. Tapi bukan itu. Ada saat-saat tertentu seorang misalnya contohnya Mas Nur, Mas Firman berlaku spiritual mau masuk ke wilayah tertentu dengan protokol segala macam sudah masuk. Di saat jenengan bertemu seseorang terus ada mungkin ya bertemu dan nanti ada suara atau mungkin ada petunjuk lewat getaran frekuensi yang nanti ditranslatekan sebagai itu belum tentu Mas. Oh iya. Itu paham. Bisa paham. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita di wilayah Salatiga di Pabelan ya. Jenengan mau ke Salatiga, mau ketemu Pak Wali misalnya. Yeah. Jenengan tidak tahu Salatiga itu di mana, Pak Walinya itu seperti apa, jenengan nggak tahu. Jenengan teko mlaku metu saka kene langsung ngalor. Iso wae ke utara bisa aja lewat Beringin. Di sana ada plang Salatiga ke sana. Nanti sampai di Tunang. Di sana pun ada plang di Salatiga ke sana. Itu kan tidak langsung. Yeah. Itu luweh apa Mas? Kira-kira luweh rumit maneh misalnya jenengan dituntang ada teman misalnya teman-teman pada orang ngerti apa nara nanti ke Salatiga mau ketemu Pak Wali. Pak Wali kan omahe kene. Jenenge Pak Wali iki sapa? Iki jenenge padahal sebetulnya tidak karena jenengan belum tahu. Iya, Pak Wali belum tahu Salatiga. Tapi jenengan mikir itu Salatiga, itu Pak Wali. Oh, iya. Seperti halnya kurang lebih Badarawuhi, hal itu mungkin ada suara seperti itu, tapi sang pelaku ini kemungkinan berarti ini namanya ini gitu ya. Oh iya paham. Coba dikupas dulu dengan kata-katanya. Apa ini? Apa mungkin ini? Istilahnya dijerokin apa bener kuwi? Apa dicoba lagi suatu saat dipanggil? Iya. Apa beliau datang? Macam hal-hal itu kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, berarti mungkin kalau dari segi mungkin kalau teman-teman sesama spiritual akan lebih paham kalau Pak Pur menjelaskan itu ya. Tapi kalau saya mencoba dari sisi nalar karena kan memang saya juga belum terlalu paham mengenai spiritual Pak Pur.
kalau penalaran saya mendengarkan penjelasan Pak Pur, mungkin bisa disamakan dengan kayak gini nggak Pak Pur? Berarti hampir sama dengan waktu Mas Angga meditasi kemarin. Itu kan juga, walaupun Mas Angga juga bertemu dengan penjaga, sosok ular, tapi kan juga Mas Angga itu juga bilang kalau belum bisa mengetahui namanya. Iya. Karena pas disebut namanya juga tidak mengiyakan, tidak menolak namanya. Berarti bisa dibilang kalau semisal saya yang meditasi, belum tentu juga yang muncul sosok itu dengan nama itu juga belum tentu ya Pak ya? Belum tentu. Oh, berarti berhubungan dengan apa? Sekali lagi, satu ya mungkin tingkat spiritual satu. Yang kedua mungkin penalaran si seseorang yang menembus ke sana, pelakunya nggih. Pelaku itu. Berarti bisa aja sebenarnya itu hanya sekedar getaran frekuensi yang ternyata mungkin hampir seperti nama Badara Wuhing deh. Karena juga apa mungkin ada artian lain juga waktu saya coba menelaah lebih jauh, tapi si pelaku itu buru-buru menangkap ya itu sebagai nama. Nggih paham. Kebetulan tadi dengan Danyang itu saya menangkap bukan Badara Wuhi, tapi beliau mengatakan Badar Ngawruhi. Badar Ngawruhi. Itu bahasa Jawa ya Pak? Di saat pelaku ini bermeditasi ke sana, itu ada kata-kata Badar Ngrawuhi. Oh iya. Itu bukan bahasa. Bukan nama ini Mas, bukan nama dari Badara Wuhi, si sosok ular itu ya. Sosok ular itu. Karena Badar Ngawruhi itu, Badar itu dalam bahasa Jawa itu gagal. Ngawruhi itu dikai kawruh. Penglihatan. Kawruh itu sesuatu pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Oh, berarti kayak gimana ya? Atau bisa sebutannya kamu belum bisa menembus gitu atau gimana Pak? Mungkin beliau dari sananya pengen ingin memberi pengetahuan lebih, tapi buru-buru di stop karena ini. Nah, terus makanya di situ dari frekuensinya, dari ini kan beliau bisa, mereka yang lebih linwih, lebih dengan bahasa frekuensi bisa menangkap frekuensinya. Oh ini Badar. Badar Ngawruhi. Badar Ngawruhi. Nah, hal macam itu mungkin teman ada yang mentranslate apa ya Badar apa ya mau itu langsung. Ya karena mungkin munculnya nama itu juga bisa dibilang karena mungkin seseorang yang dulu seorang pelaku spiritual ya mungkin ya yang mencoba menembus ke sana tapi belum ditelaah lebih jauh, tapi buru-buru menangkap nama itu kata itu sebagai nama sosok itu nggih. Padahal mungkin seharusnya itu ditelaah lagi. Karena kita juga memang dulu saya sempat ingat ngendikannya Pak Pur. Satu, memang sama-sama pelaku spiritual, tapi kalau melihat sesuatu pasti satu berbeda. Dan memang harus dilihat lagi. Ibaratnya kalau memang mampu ya ditembus lagi sampai akhirnya benar-benar dirasa itu sesuai. Dan itu pun juga berhubungan dengan pengetahuan si pelakunya ya Pak ya. Iya, seperti Pak Pur bilang tadi. Pengertian nama ya. Iya, makanya seorang spiritual itu harus selalu belajar, harus selalu diskusi, harus biar buku-buku lawas dibaca untuk bekal ke hal-hal macam. Berarti ya bisa dibilang biar nggak gampang tersesat. Ya kita nggak. Misalnya kayak mau sing dicontohke Mas Nur tekan tuntang nang kono ki salat tiga ngertine nang kono wali kota. Bener ya. Oke, berarti kegundahan hati saya pribadi terjawab di sini Pak Pur, karena saya juga merasakan itu setelah mungkin kemarin Pak Pur dan Mas Angga mencoba menembus karena kita juga belum yakin kan sosok ini tuh satu ada atau enggak atau memang si sosok ular itu
penari yang berbentuk ular itu bernama Badarwi atau enggak. Memang kita saat ini enggak bisa juga langsung itu enggak bisa ya Pak ya. Iya, karena iya, memang dari sudut betul kita. itu sudut kami tim EPN dan juga teman-teman spiritual yang memang mencoba lebih jauh ke sana. Tapi setelah ditelaah lebih jauh memang dan terlebih ada informasi dari sana Pak ya yang memang menginformasikan seperti itu bisa jadi memang itu bukan nama dari si sosok ular penarinya. Iya, bisa jadi ya Pak ya. Menurut kita seperti itu. Oke. Mas, menurut kami Jadi seperti itu. sebenarnya hanya mungkin terjemahan yang keliru. Iya. Ya, bisa dibilang keliru. Mm-mm. Saya rasa ini menjawab sih teman-teman. Walaupun saya juga tidak menyalahkan atau tidak membuat hal yang lebih berbeda dari anggapan yang sudah ada. Tapi ini murni dari anggapan kami dan teman-teman tim spiritual setelah kami juga diskusi, karena seperti yang Pak Pur bilang juga, setelah mencoba menembus ke sana pun dan mendapat informasi dari beliau dan yang di sana, ternyata ini yang diberikan untuk kami, pengetahuan untuk kami. Dan memang ya kalau kita nalar di luar kemampuan metafisika pun juga mendekati benar, karena kita nggak bisa mengiyakan begitu saja informasi, terlebih dari sudut metafisika ya Pak ya. Kita harus sangat rumit. betul harus telah lebih jauh, harus seperti Pak Pur bilang, kita harus berbekal pengetahuan sejarah dan macam-macam biar ternyata Badarawu itu juga seperti alih bahasa dari Badar Ngawruhi ya Pak ya. Dan itu harus diolah lagi, kita harus diskusi lagi sampai akhirnya memang ketemunya apa yang disampaikan Pak Pur barusan. Saya rasa sih ini bagi saya pribadi ini menjawab sih. Cuma ya untuk teman-teman yang sudah memang lebih dulu tahu atau mungkin memang menganggap beliau itu bernama itu, ya monggo itu Silakan. pendapat teman-teman masing-masing. Ini pendapat kami sebagai pelaku spiritual di tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Oke, saya rasa ini selesai Pak Pur. Selesai untuk sosok sebenarnya si Badarawi tersebut. Itu sudah menjawab sih. Lalu pasti kalau misalkan Pak Pur jalan-jalan ke sana, pasti kan nggak mungkin pas banyak sosok yang ditemui Pak Pur di sana kan. Mungkin dari sosok penjaga, danyang dan lain-lain. Kalau yang saya tahu dari beberapa ekspedisi bersama Pak Pur dan tim EPN itu, di setiap lokasi itu pasti ada yang namanya energi negatif, energi positif, begitu juga dengan sosok negatif, sosok positif. Apakah di lokasi itu juga ada? Ada Mas. Setelah ini tadi saya tanya ke saya tentang Dinah Arya, saya sampai ke itu ada seperti makam Mas, makam kuno. Nah, saya juga sempat berbincang dengan beliau. Sebentar Pak Pur. Sebelum kita lanjut ke sana, kita akan coba satu-satu nih biar teman-teman juga enak melihat dan mendengarnya. Jadi setelah Badarawi selesai, kita akan coba membahas sosok lain yang ada di sana, karena sepertinya Pak Pur mendapat informasi penting yang tak kalah penting dari sosok ular penari ya Pak ya. Si yang bernama Badarawi tadi. Oke, kita akan bahas yang kedua. Jadi setelah tadi kita bahas soal Badarawi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seseorang itu terlebih Pak Pur yang eksplor ke lokasi, pasti juga enggak hanya menemui 1-2 sosok, pasti ada beberapa sosok ya Pak ya. Tapi yang saya penasaran itu di lokasi tersebut, karena mungkin yang saya tangkap lokasi di Desa Penari itu mungkin selain wingit itu juga ada sesuatu yang membuat wilayah itu menjadi pusat ya Pak ya, entah pusat dari kegiatan manusia pada saat itu atau entah menjadi pusat secara metafisika. Nah, kalau yang Pak Pur lihat sewaktu eksplor ke sana itu, ada nggak sosok
yang selain yang sudah diceritakan? Iya Mas, itu benar sekali yang jenengan perkirakan ya. Wah, sudah bisa memprediksi ya berarti. Benar sekali setelah saya tadi berbincang dan masuk ke sana, ternyata di sana ada makam Patih Gringsing. Makam Patih. Makam Patih Gringsing. Itu masih satu lokasi di situ, Pak? Iya. Oh. Area di sana. Pak Pur sempat melihat makam itu berarti? Iya, sempat bertemu juga dengan beliau. Nanti yang akan datang coba kita sekatkan ya Pak ya. Oke. Lalu ada informasi yang mungkin bisa disampaikan mengenai Patih beliau? Besok kalau kita berkunjung ke sana, kalau sempat ada waktu kita berkunjung ke sana, yang pertama-tama kita kunjungi justru makam Patih Gringsingnya dulu. Oh, maksudnya kalau ya mungkin ya kita gambarkan kita ya Pak ya. Kalau Sobat IPN bisa ke sana, itu harus ke Patih. Kenapa Pak? Kenapa enggak? Karena kan biasanya kan di situ terkenalnya KKN Desa Penari atau sudah viral. Di situ ada sosok ular, ada sosok macam-macam itu kan. Kok harus ke sana dulu kenapa? Itu berkaitan dengan tata kromanya karena kita sekarang ini saat ini kita masih manusia Mas ya, kita menggunakan tata krama manusia meskipun tata krama manusia itu sebenarnya tidak ada batasnya seperti ketika kita trip kemana atau kemana itu kan memakai tata krama manusia juga. Kalau dengan para leluhur dulu baru ini segala macam ini termasuk hal ini seandainya kita sempat bertandang ke sana kita istilahnya sowan ke Patih dulu karena di sana ada tokoh yang sangat penting. Seorang patih kan sangat penting Mas. Dia pun dulu semasa hidupnya pasti punya banyak bakti di kerajaannya. Kesana mungkin dia nyepi atau bagaimana kita nanti akan mencari tahu. Lebih dalam gitu ya. Lebih dalam. Kenapa itu hal di sana? Nah, kadang banyak pertanyaan Mas. Kenapa hal-hal anggap saja Desa Penari ini ya, kenapa itu bisa mencuat, kenapa mistisnya bisa tinggi, itu tidak lepas dari energi beliau, frekuensi beliau Patih yang di sana, yang semare di sana, sumare di sana, yang sumare itu bahasa Indonesia ini apa Mas? Dikebumikan di sana, dikebumikan di sana, gitu. Karena Patih dia seorang patih pasti dia dulu juga seorang yang sangat linue, seorang yang punya bakti tinggi. Itu di saat dia meninggal energi masih tersisa itu akan menarik energi lain untuk mampu mengekspos mereka. Termasuk sosok yang tadi di luar tadi. Iya. Oh begitu. Makanya itu tata kramanya kita sowan ke yang dulu. Lebih sepuh gitu ya, lebih sepuh dan lebih dulu di sana mungkin gitu. Sebetulnya bukan lebih dulu di sana Mas, karena sebelum Patih ke sana pun sudah ada. Iya. Tapi kita tata krama ini menungso, jadi kita kesuwan ke Patih dulu. Oh begitu. Berarti memang beliau si Patih Gringsing. Ya, yang saya tangkap Patih. Namanya memang nama-nama zaman dulu memang unik-unik ya Pak ya. Nah ini saya yang belum begitu tahu Mas. Gringsing itu nama beliau atau Gringsing itu nama kerajaan. Oh iya benar-benar Pak. Memang kadang terlebih nama-nama orang-orang dulu yang mungkin masih berbau kerajaan. Biasanya kan memang nama wilayah disematkan di namanya atau mungkin sebutan atau mungkin karena jabatannya ya mungkin ya. Oh berarti beliau si Patih Gringsing ini memang ada di situ dan dikebumikan di situ. Berarti yang bisa digarisbawahi beliau itu dulu memang manusia seperti kita, bukan sosok gaib yang ada di situ. Yang dikebumikan di situ. Cuma memang kita belum bisa mengupas lebih jauh mengenai kenapa beliau di situ atau memang ada kerajaan atau tidak di situ. Itu nanti mungkin ya. Ya itu mungkin next time kita bahas itu. Kalau
beliau berkenan nyoba kita scan. Kalau yang Pak Pur dapat dari berarti informasi yang apa walaupun Pak Pur sempat bertemu gitu dengan beliau gitu. Itu tapi mungkin belum terlalu jauh bercakap ya. Belum Komunikasi ya. Oh, komunikasi. berarti informasi dari Danyang Taya yang dia di situ ya. Itu terus dituntun ke sana, terus dituntun ke makam beliau, terus ada flashback yang Tertangkap nggih, sedih. Katanya seperti ini, seperti ini ada flashback. Tapi untuk detailnya kita harus tata krama juga masukan gini. Benar. Oke Pak Pur, berarti kalau yang Pak Pur tangkap dari informasi yang bersumber dari Danyang yang di sana itu lebih ke apa Pak? Kalau misalnya untuk kita mau kaitkan dengan pembahasan kita malam ini. Kalau kita soal ke sana. Nggih. Untuk tata kromonya. Tata kromonya berarti nggih lebih ditekankan di situ ya. Tata kromo wilayah ini dan yang leluhur tertua di situ siapa. Nah, kemungkinan sebelum Patih pun ada desa di sana, mungkin cikal bakal. Hal semacam itu kita harus sowan juga dengan yang setelah itu tapi dianggap tua di situ. Dianggap tua di situ misalnya seperti Patihnya kan beliau seorang patih berarti seorang yang punya bakti, seorang yang sangat pinuih. Setelah cikal bakal mungkin ke patih itu, setelah itu ke wilayah-wilayah itu. Oke, pertanyaan nakal saya ini Pak Pur. Ini agak di luar skrip karena saya barusan saja terbesit. Kenapa walaupun sebenarnya mungkin bisa dijawab, jawabannya bisa diringkas Tata Kromo ya, tapi saya lebih penasarannya ada jawaban lain nggak dari Pak Pur? Kalau misalkan saya tanya kenapa Danyang yang ditemui Pak Pur itu tidak mengantarkan kepada sosok ular, tapi justru mengantarkan kepada sosok patihnya? Mungkin itu berkaitan dengan apa yang kita bawa, Mas. Berkaitan banyak teman-teman berlaku ya, Mas, lelaku hal macam itu, tetapi dia meninggalkan penalaran, meninggalkan pengetahuan, meninggalkan itu, tidak peduli dengan sejarah hal-hal macam itu. Yang ditangkap adalah hal-hal mistis, ya udah nanti dia dimasukkan ke mistis. Misalnya jenengan kalau mau ke Salatiga itu jenengan pelajari dulu Salatiga. Lewat nggon buku, lewat tanya uang, lewat tanya ini ben ngerti Salatiga. Setidaknya jenengan punya peta Salatiga itu seperti itu. Yang di Salatiga itu ada bangunan apa, wali kotanya siapa, wali kotanya paling ora foto jenenge gigi, biar nanti tidak keblasok. Setelah jenengan laku jenengan tadi kesasar ke Tuntang, nah iki lho ngene wali kotanya, tapi karena jenengan berbekal loh, Salatiga ki ra kaya ngene iki, sing tak pelajari Salatiga kaya ngene iki. Wali kotane dudu kuwi fotone wali kota ki aku ngerti iki ini hal-hal macam itu. Ya paham, Pak. Mereka banyak yang hal macam itu ngaku-ngaku pun banyak, Mas. Akhirnya nek berbekal mistis, hanya berbekal mistis itu nanti ini mubeng-mubenge, Mas. Paham. Nah, mungkin bisa juga Mas Nur dituntang itu nanti akhirnya tanya-tanya di sana, akhirnya ngerti, oh 7 bulan dudu wali kota ya, wali kota sih melakukan, tapi kan kesuwen, Mas. Ya, benar mungkin paham. metu saka kene terus ngidul babas dengan Salatiga. Oke, kayaknya hampir ketarik benang merahnya Pak Pur. Mungkin bisa saya ringkas seperti ini, tapi mungkin dikoreksi nggak kalau saya salah. Berarti sebenarnya apa yang Pak Pur dapatkan, informasi yang Pak Pur dapatkan dari sosok Danyang tersebut, kenapa Pak Pur akhirnya berlabuh di makamnya beliau Patih Gringsing, itu karena mungkin berhubungan dengan permasalahan sebelumnya. Jadi kemungkinan karena kan kita baru mencari tahu siapa sosok si Badarawuh sebenarnya, sampai akhirnya kita diinformasikan ternyata itu bisa jadi salah tangkap nama karena mungkin efek seseorang spiritual yang bisa dibilang kurang pengetahuan, pada akhirnya salah mentafsirkan frekuensi atau apa yang didapat. Lalu ketika Pak Pur ditemukan dengan diantarkan oleh si Danyang menuju ke Patih Gringsing, bisa dibilang ya
ya ini pesan untuk kita semua. Iya. Pesan khususnya mungkin kami ya, kayak kita tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Kalau semisal suatu saat memang kita akan eksplor suatu tempat, ya kita harus satu memang toto kromo, kula nuwun dulu, kita cari tahu mengenai lokasinya, kita cari tahu mengenai siapa sosok-sosok yang ada di situ, terlebih sosok-sosok yang mungkin disepuhkan di situ. Kita kesana dulu, bukan ke yang lain dulu. Kita kesana dulu, kita ibaratnya toto kromo, terus kita seperti biasa kita kirim doa ke leluhur dan macam-macam. Baru kita eksplor yang lain. Kemungkinan kalau seseorang yang dulu menemukan nama Badarawu itu tidak jujuk ke situ tapi ke Patih dulu, mungkin dia akan tahu yang lebih dalam, mungkin ya. Kemungkinan Mungkin seperti itu. Itu sebetulnya bukan seperti jenengan yang tadi sampaikan. Kalau salah saya tolong direvisi. Tidak ada yang salah. Gak, benar. Karena di sana pun dalam kesalahan kita dijerok. Oh iya, benar. Untuk belajar ya Pak ya, benar juga. Karena juga seperti yang selalu Pak Pur sampaikan itu di dalam meditasi atau kita semisal memang punya kemampuan lebih untuk bisa jalan-jalan astral itu. Apapun yang dirasakan, apapun yang dilihat, nggak ada yang salah ya Pak ya. Nggak ada yang salah karena memang itu faktor dari ibaratnya satu pengetahuan, satu kemampuan dari spiritual masing-masing ya, berhubungan dengan itu ya Pak ya. Cuma mungkin pesan yang kita dapat dari sini adalah yaitu tadi untuk eksplor suatu tempatnya nggak ada salahnya kita untuk mencari tahu lebih jauh dulu. Kita sowan ke yang mungkin yang sepuhkan di situ dulu. Karena kasusnya adalah memang di situ ada makam seseorang yang mungkin bisa dibilang sepuh di situ. Walaupun lebih dulu ada yang lain ya, tapi kebetulan yang dilihatkan oleh Pak Pur, beliau Patih Gringsing. Baru nanti kita eksplor yang lain. Mungkin ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu kita lebih dipangestoni gitu ya. Nah, betul ya. Lebih mungkin yang kita harapkan lebih dituntun sing pas. Nah, itu yang dari tadi kata yang sulit saya cari itu, Pak. Ya saya cari kata-kata apa ya, Mas, ternyata benar kita ditunjukkan ke yang pas gitu, Pak ya. Oke, harapannya seperti itu. Barangkali sih ini lebih bisa menarik benang merah dari video awal sampai video pada malam hari ini. Penjelasan pada malam ini lebih bisa terlihat benang merahnya. Mungkin akan lebih detail juga kalau kita bisa berbagi dengan teman-teman mengenai siapa sebenarnya sosok Patih Gringsing tersebut. Karena kalau saya mencerna nama Patih, itu kan pasti juga kalau Patih ya pasti ada kerajaan kan. Ada kenapa beliau juga dikebumikan di situ, atau mungkin ada kerajaannya di situ, atau mungkin seperti yang Bapak sampaikan beliau menepi di situ, pasti kan lebih menarik sih. Mungkin juga akan lebih bisa memperkaya sejarah. Betul, memperkaya sejarah karena ya mungkin karena kita mungkin beliau para leluhur tahu kita baru belajar mengenai sejarah di EPN, ditunjukkan hal seperti ini, yaitu ya alhamdulillah Pak kita diberikan pengetahuan yang luar biasa seperti ini. Walaupun memang kita harus dari jalur yang agak muter-muter dulu. Oke, saya rasa sih ini menjawab. Ya semoga sih apa yang saya sampaikan dan Pak Pur jelaskan bisa mengobati atau sedikit memperkaya pengetahuan dari teman-teman. Apa yang kita bahas mengenai sosok Badarawu, terus ternyata di lokasi tersebut Pak Pur menemukan tokoh lain yang ternyata juga bisa lebih detail atau bisa lebih jauh kita bahas lagi, yaitu itu wujud dari mungkin beliau-beliau para leluhur memberi jalan untuk kita lebih bisa sinau lagi gitu ya. Oke, saya rasa ini pembahasannya cukup sih teman-teman. Cuma nanti untuk detailnya
siapa sebenarnya Patih Gringsing yang ada di lokasi KKN Desa Penari akan kita jelaskan di part selanjutnya. Ya. Oke, untuk mengenai informasi ini saya rasa cukup sih. Kita akan coba merangkum semuanya di bagian akhir. Saya rasa cukup ya Pak Pur. Ya. Apa yang kita bahas mengenai KKN Desa Penari dan juga ada bonus tambahan mengenai sejarah yang mungkin akan lebih asik kita bahas di part selanjutnya mengenai beliau Patih Gringsing yang mungkin sedikit membuka wawasan kita mengenai apa yang kita bahas. Dan ternyata juga dari ending yang dipertemukan dengan beliau, Pak Pur bisa lebih membantu khususnya teman-teman MPN untuk bisa menelaah lebih jauh apa yang kita lihat di dunia gaib atau mungkin di dimensi lain. Kita nggak bisa asal mengiyakan apa yang kita dapat. Kita harus belajar lagi biar kita tidak mungkin bahas jeroke atau biar kita nggak tersesat. Walaupun tersesat itu juga ada hal baiknya ya Pak ya. Ada baiknya. Ya untuk kesil no. Sangune kudu akeh. Kalau misalkan bahasanya Mas Angga, topo kesuwen itu sakit Pak sininya Pak. Nek Mas Angga itu senengnya tersesat. Oh, tersesat. Bahaya Pak. Tersesatnya di dunia nyata itu Pak. Menggak-menggok senengnya Pak. Kakaknya katanya senangnya juga di desa, bukan desa penari, tapi desa penyanyi. Nah. Itu bahaya Pak. Nah. Oke teman-teman kerabat Nusantara, terima kasih sudah menyaksikan apa yang kita bahas malam ini. Semoga sih ini bisa lebih menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman, walaupun kami juga mungkin banyak kekeliruan, bisa mungkin apa yang disampaikan Pak Pur juga masih ada yang kurang. Betul. Mungkin bisa dilengkapi teman-teman spiritual yang lain ya, karena saya rasa teman-teman sama spiritual juga akan lebih paham soal hal ini. Jadi biar teman-teman yang melihat yang mungkin belum terlalu paham mengenai dunia spiritual bisa lebih berhati-hati nantinya, bisa lebih lebih lagi belajar soal pengetahuan biar enggak tersesat. Oke, saya rasa cukup. Pak Pur ada tambahan mungkin? Saya rasa sudah. Oke, terima kasih sudah menikmati video-video Ekspedisi Pusaka Nusantara. Pembahasan kita mengenai KKN Desa Penari saya rasa cukup. Cuma nanti akan ada bonus tambahan yang masih juga berbau KKN Desa Penari, karena di lokasi tersebut ada sejarah yang harus kita ungkap. Iya. Jadi dari pasal yang hilang juga nanti kita. Nah, benar. Melengkapi juga. Betul. Nanti masih walaupun kita selesai KKN Desa Penarinya, tapi ternyata masih ada puzzle yang harus kita ungkap lagi. Ada tugas negara lagi nih Pak. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga selalu bunyikan notifikasi atau lonceng yang ada di YouTube masing-masing. Biar nanti bisa update apa yang kita perbarui. Dan jangan lupa share juga video kita ke kerabat, ke saudara, dan teman-teman yang lain. Biar kita bisa lebih berkembang. Kita juga enggak menutup untuk dikritik ya Pak ya. Harus biar kita lebih berkembang, biar kita tahu kurang dan salahnya. Oke, nanti mungkin bisa diskusi lanjutan di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen gabung atau pengen diskusi lebih intim dengan teman-teman EPN, nanti bisa via komentar. Nanti kita akan masukkan di grup Kerabat Nusantara. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.